Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadhani Irwan, NIM 2022112 dari AP Regular 3 akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai perencanaan pembangunan daerah, yaitu di mana pengertian perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan perencanaan pembangunan daerah, di mana mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing berdaerah. Dan juga rencana pembangunan daerah ini dirumuskan ada beberapa cara, yaitu yang pertama secara transparan, yang kemudian yang kedua secara responsif, yang ketiga secara efisien, yang keempat secara efektif, dan yang kelima secara akuntabel. Selanjutnya, adapun manfaat-manfaat perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama, terjadinya koordinasi yang tepat antara pelaku pembangunan. Yang kedua, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah pembangunan. Yang ketiga, terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Yang keempat, yaitu optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dengan efisien, efektif, dan adil. Adapun pendekatan perencanaan pembangunan daerah, menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010 ada 4, yaitu 1. Teknokratis, 2. Partisipatif, 3. Politis, dan 4. Top down atau dan bottom up. Penjelasannya yang pertama yaitu teknokratis. Teknokratis merupakan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua, partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, politis, yang merupakan program-program pembangunan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah disusun ke dalam rancangan RPJMD. Adapun yang keempat yaitu top down dan bottom up, yaitu hasil diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan kota, provinsi, dan nasional. Adapun fungsi-fungsi kritis perencanaan pembangunan daerah, yang pertama yaitu penerapan kerangka perencanaan secara efektif, yang kedua pelaksanaan atau operasi sistem pemantauan atau monitoring perencanaan, yang ketiga penerapan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dan lentur atau fleksibel, yang keempat penguatan keterkaitan fungsional dengan proses penganggaran, yang keempat perumusan visi daerah, yang kelima penyusunan rencana-rencana dan program multi tahun dan tahunan. Selanjutnya yaitu pemantauan atau monitoring konsistensi perencanaan dan penganggaran atau pelaksanaan. Selanjutnya perpaduan berbagai aliran perencanaan yang berbeda-beda pembentukannya, struktur hubungan politik eksekutif untuk perencanaan. Selanjutnya penetapan mekanisme koordinasi antar dan intra daerah perencanaan program-program pengembangan kapasitas bagi perencanaan daerah. Yang terakhir penerapan mekanisme penganggaran bagi pengembangan kapasitas. Adapun proses-proses pengambilan keputusan, yaitu di mana proses pembangunan keputusan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Suatu rencana dapat dilaksanakan apabila telah diterima oleh para pemangku kepentingan dan
mempunyai tujuan pengambilan keputusan adalah mempertimbangkan semua hal-hal yang mempengaruhi terhadap rencana atau dengan kata lain memiliki tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.